Proses persalinannya kemarin hari Rabu jam 9 pagi melalui operasi sesar. Pakai maskernya ya. Ya, prosesnya persalinannya kemarin hari Rabu jam 9 pagi hari Rabu melalui operasi sesar. Alhamdulillah sehat. Beratnya 3,7 kilogram, tingginya 50. Prosesnya persalinannya kemarin namanya Asian Rabu jam 9 pagi. Artinya ada di Cantik melalui April Asian itu artinya beratnya itu juga rating tuh juga pemirsa karena dia lagi di bulan puasa di bulan Ramadan. tingginya 50. Prosesnya persalinannya kemarin namanya Asian Rabu jam 9 pagi. Artinya ada di Cantik melalui April Asian itu artinya Asian itu juga rating tuh juga pemirsa karena dia lagi di bulan puasa di bulan Ramadan. tingginya 50. Prosesnya namanya Asian Rabu jam 9 pagi. Artinya ada di Cantik Dari sisi melalui medis, April aku sendiri nggak memungkinkan untuk lahir normal karena posisi babynya itu sungsang. Jadi sampai di kehamilan 9 bulan kita udah tunggu tapi posisinya tetap sungsang. Jadi kaki dulu di bawah, kepalanya di atas. Jadi ya kita memutuskan untuk operasi sesar. Operasinya. Jadi tuh babynya memang dari awal dia udah posisinya begitu aja sih. Jadi kan si baby ini memang sebenarnya kalau sungsang itu nggak berbahaya, cuma memang untuk jalan lahir normal itu kan memang harus kayak usaha lebih untuk dibalikin dulu atau kayak gimana. Kepalanya harus dibawa. Kepalanya harus dibawa, dia harus nyari jalan keluar sendiri dan sampai udah mendekati hari lahir tuh nggak berubah-berubah gitu loh. Jadi kita Kepalanya di atas terus, jadi kakinya duluan gitu. Jadi kalau normal juga nggak mungkin juga kan. Aktif ya, iya babynya aktif banget, alhamdulillah di perut tuh bener-bener aktif banget, nendang-nendang terus. Kayaknya memang buru-buru pengen keluar juga sih dia. Sesarnya kita masuk jam 8.30, selesainya sekitar jam 10-an lah. 10 ya. Itu lumayan sih, itu pertama kali kita masuk ruang operasi, terus udah gitu melakukan operasi sesar dan kita lihat semuanya gitu kan, dan kebetulan aku juga boleh masuk karena udah swab PCR juga, jadi dibolehin sama dokter-dokternya untuk nemenin gitu loh. Jadi lumayan, jadi ada temen juga. Itu seru sih, benar-benar tegang banget, deg-degan banget. Terus waktu dengar bayinya lahir terus dia nangis, kita sampai nangis. Iya, kita tuh nggak berhenti nangis berdua karena jadi bayinya lahir gitu udah sampai sekarang tuh masih kayak ini bener nggak ya, kita tuh udah jadi ibu sama bapak gitu. Karena kan kalau masih di perut masih kayak belum real aja gitu kan ya. Waktu di ruang operasi itu pas nangis lagi kan aku bener-bener sedih banget gitu. Sampai kan aku juga lupa gitu loh, karena dari kemarin malamnya aku udah belajar azan, aku dengerin dari YouTube apa segala macam. Giliran pas hari H udah lihat anaknya, silakan azan. Gimana ya dok? Lupa. Kayak gitu. Terus akhirnya dibantu juga sama dokter juga ya. Dan ini selamat sih, semuanya berhasil, bayi juga sehat juga. Minum. Iya. Jadi pas Allah, habis itu apa lagi ya? Dok, gimana nih dok? Perkenalkan, ini dokter anak kita. Ini dokter Abdullah Reza, SPA. Kita masih nunggu satu dokter lagi, dokter Batara. Nah, dokter Batara itu dokter yang dari awal kita program bayi tabung. Jadi Asian itu kenal dokter Batara nih yang lagi OTW itu masih jadi embrio sampai sekarang gitu. Jadi kecil kan dokter. Dan kalau dokter Reza ini adalah dokter anak yang pas lahir ya dok ya, langsung dicek, nanti dokter Reza bisa jelasin.
Luar biasa banget. Kita juga tidak memilih juga tanggalnya. Kebetulan memang udah waktunya di 39 minggu. Memang kita akhirnya oh ya udah kita tanya dokter akhirnya oke baiknya lahirnya di hari Maaf ini ya, aku ya. nggak puasa. Hari ini tanggal segini jadi eh, apa namanya pas gitu waktunya. Jadi memang pas bulan Ramadan baru 2 hari bulan puasa jadi eh, udah banyak banyak aku juga sempat nanya juga sama teman-teman juga yang udah punya anak gitu kan gimana nih segala macam ya ternyata memang susah dan 2 hari ini di rumah sakit digadang terus jadi ya mulai kerasa nih oh ya jadi sebagai seorang apa tuh kayak gini nih jadi orang tua nih pokoknya ngomong terus dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi nggak berhenti akhirnya oke, udah mau tidurin akhirnya kita tidurin lagi habis itu dia nangis lagi tarik lagi jadi lebih seru lah. Rencananya kita akan urus sendiri dulu. Andrew juga udah ambil cuti buat baru lahiran ya, kita urus berdua lah, kayak sekarang kita juga gantian ya dia. Jadi shift-shiftnya kalau misalnya aku lagi tidur dia yang jagain, kalau Andrew lagi tidur aku yang jagain gitu. Insya Allah kita kalau Andrew mungkin udah mulai syuting nanti akhir bulan, mungkin aku bakal sendiri, mungkin ada orang tua sih nanti yang bakal bantu-bantu juga ya. Aku juga udah diajarin sama suster juga cara gedong gimana, cara ganti pampers gimana gitu dan suster juga banyak. Sama dokter Reza juga dibantuin ya. Dokter Reza juga gimana dok? Ya, alhamdulillah sih pada prinsipnya. Apa? Sini aja dok. Oh di sini, oke. Ya alhamdulillah sih sampai dengan sejak kelahiran anaknya baik, tidak ada sesak napas ataupun apa. Papanya juga yang melakukan gunting tali, salah satu gunting tali pusatnya, terus diazankan, sempat IMD dengan ibunya dan juga skin to skin sama papahnya. Dan yang paling penting mau perawat banyak bantu, mau bidan banyak bantu ataupun dokter-dokternya banyak bantu, orang tuanya pun berpartisipasi dengan sangat baik. Nah ini dokter Batara, mungkin teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah ini ya wawancara juga waktu pas aku hamil. Ini dokter Batara adalah dokter dari mulai IVF atau bayi tabung sampai sekarang juga. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya juga. Tadi mungkin bisa dilanjutin ya dok? Itu ya, kalau kita lihat sampai saat ini sih bayinya kondisinya baik, penurunan berat badan hanya sedikit dan insya Allah hari ini boleh pulang ya. Mungkin pulang kita sore ini. Kayak Andrew sendiri mungkin gimana itu penantiannya beberapa tahun ya? Seperti apa sih maksudnya? Perasaannya Seneng banget, excited banget. Kita udah menikah 4 tahun dan akhirnya kita coba untuk IVF sama dokter Batara dan akhirnya dokter Batara bantu kita gitu loh, benar-benar diusahakan sekali. Jadi benar-benar perjuangannya itu kita lihat sendiri gitu loh, dari embrio dari masih setitik segini gitu loh sampai akhirnya berkembang besar akhirnya bisa jadi bayi gitu. Jadi benar-benar kuasa Allah lah luar biasa. Aku boleh tahu prospek lagi perkembangan apa sih akhirnya menembus baby ini? Pertimbangannya sih paling kita udah berusaha gitu kan. Tapi memang belum dikasih dan belum dapat, akhirnya kita berusaha untuk minta bantuan sama Tiar juga sama Buddha sama Morula dan akhirnya ada cara lain gitu loh untuk bisa punya. Ada lagi? Was-was pasti ya, karena kondisi ibu hamil itu juga kan lebih rentan ya untuk kena penyakit atau berhubungan dengan orang. Tapi ya kita jalanin aja, kalau nunggu sampai misalnya pandemik ini berakhir kita juga nggak tahu kapan harus program. Jadi semuanya pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan. Juga kemarin proses lahirannya juga sesuai protokol kesehatan, harus PCR. Sampai sekarang juga kita nggak boleh dijenguk karena dari Bunda sendiri juga tidak memperbolehkan ada tamu selama pandemi COVID. Jadi tenang sih gitu kitanya juga. Ya gimana? Ada yang membedakan nggak situasi seperti ini situasi normal dan situasi untuk lagi. Oh iya, saya kira
pasti sangat lebih merepotkan buat semua pihak. Ya buat pasien repot juga, buat pihak rumah sakit, buat kami juga. Persiapannya mesti ada swab, ada ya, seperti tadi yang seperti Mbak Dewi sampaikan, nggak boleh dijenguk. Padahal ini kan mestinya happy moment banget ya. Keluarga tuh menanti-nantikan pengen lihat langsung, pengen, tapi jadi nggak bisa. Tapi saya kira kita udah setahun pandemi, udah menyesuaikan diri lah dengan itu. Saya kira itu sih Mas. Cuman saya mesti bilang ya, ini orang semua melihat persalinan itu happy moment ya. Cuman kita mesti appreciate banget sama perempuan-perempuan Indonesia, sama Mbak Dewi, karena persalinan baik melalui sesar maupun normal itu sebenarnya menyimpan potensi resiko yang macam-macam. Jadi ya dalam proses ini saya kira satu, kita bersyukur, dua, ya kita semua mesti kembali mengingat bagaimana kita mesti menghormati orang tua kita ya. Begitu. Jadi ya semoga ini semua nanti diingat sama Esan ya, bahwa mamanya itu perjuangannya, waduh. Saya pertama kali ketemu sama Mbak Dewi sama Mas Heru tuh September 2019 ya. Iya. Saya lihat timeline gitu ke belakang, ya ampun, kita kenalan udah hampir 2 tahun ya, setengah tahun lebih. Gitu, dan perjuangannya, ups and down-nya, ya sama-samanya tuh ini banget deh. Berkesan banget dan mendalam banget. Nah, tapi memang beliau berdua ini kalau menurut saya ya bisa menjadi role model gitu buat pasien gitu. Karena datang tuh satu selalu tepat waktu gitu. Mbak Dewi, Mas Edo datang tanggal segini, itu datang gitu. Nah, ingat saya nggak pernah tidak tepat waktu. Satu. Terus kedua, kenapa saya bilang juga role model? Sorry ya, saya nggak suka muji-muji depan orang. Kedua, kenapa role model? Kayaknya nggak pernah sekalipun Mbak Dewi datang tanpa didampingi Mas Hendro. Selalu mendampingi, selalu ada, selalu bersama. Terus kemudian juga nggak pernah tuh datang konsultasi 5 menit selesai. Karena datang tuh sudah siap dengan daftar pertanyaan yang panjang. Nah ini juga penting buat pasien-pasien yang di Indonesia untuk meniru model seperti ini gitu. Karena mungkin ada juga pasien yang lain yang datang konsultasi pulang masih dengan segudang pertanyaan gitu. Kalau beliau enggak, pulang pertanyaannya sudah beres gitu. Nanti datang lagi siap lagi dengan pertanyaan. Jadi efisien gitu pertemuannya. Saya kira ini mungkin yang bisa kita pelajari mungkin dari Mbak Dewi sama Mas Hendro. Kita ini kalau teman-teman ngikutin ini IVF-nya pertama, cuma kalau dalam bayi tabung itu kan ada istilahnya embrionya ditransfer atau ditanam. Nah ini yang kedua baru berhasil. Yang pertama itu kita gagal di Januari tahun lalu, tapi kita nggak nyerah. Jadi Januari cuma skip 3 bulan, 4 bulan, kita coba lagi dan akhirnya berhasil. Ini yang kedua. Satu lagi bersikap nggak mau menyerah itu. Karena ada juga ya kita yang manusia biasa, begitu gagal, ntar dulu deh. Ntar dulunya tuh bisa setahun, bisa 2 tahun. Lama-lama lupa ya dok? Lama-lama lupa. Udah males. Jalan terus. Gitu. Kalau Mbak Dewi sama Hendro nggak ada. Nggak pakai jeda ya kalau nggak salah ya. Cuma 4 bulanan dan pas pandemik itu ya dok ya. Pandemi bukan gara-gara mau nunda sih. Banyak di rumah juga, jadi ya udah mending kita fokus gitu loh. Iya dia siaga banget. Karena dari awal kita memang sudah pengen banget punya anak, dan kita berdua juga sama-sama suka banget sama anak kecil, dan juga ini adalah hal yang benar-benar kita tunggu-tunggu juga. Makanya di saat udah ada gitu aku berusaha sebisa mungkin membantu gitu loh, apapun yang bisa aku lakuin gitu. Kayak kemarin 2 hari yang lalu juga sampai sekarang kita selalu gantian gitu. Kalau misalnya istri lagi menyusui dan akhirnya dia tertidur gitu loh, gantian aku yang berusaha untuk melakukan pekerjaan sisa-sisanya gitu. Misalnya ganti pampers atau juga gedungin juga dan nenangin juga gitu mau jam berapapun. Dan justru dia lebih jago loh buat menggendong, ganti pampers daripada aku jujur.
karena kok kayak masih takut gitu pegang bayi kan. Kalau dia bener-bener pas suster ngajarin atau dokter kasih edukasi, itu bener-bener diperhatiin sampai dia buka-buka YouTube, itu bener-bener wah. Tapi untungnya alhamdulillah. dokter-dokternya juga pada bawel-bawel sih ya. Dokter Andres juga bawel, pokoknya penting harus mesti kudu, oh udah komplit semua. Jadi kita juga ngedengerinnya, oh ya gitu dong, oke, oke, siap dong. Kawan pribadi atau memang kesadaran kadang-kadang ada suami ya develop ya harus sama begini karena Mungkin dia tahu juga kali ya perjuangan seorang ibu itu bukan sekedar melahirkan doang, butuh recovery, butuh setelah pasca operasi butuh recovery dan lain-lain, butuh ASI supaya tetap bisa mensuplai buat anaknya gitu kan. Jadi dia benar-benar kayak bukan kasihan sih ya, dia lebih kayak apa nih yang bisa aku lakuin biar untuk meringankan istri gitu loh. Dan yang pasti memang karena kita sayang banget, maksudnya ngelihat muka bayi, mukanya Asian tuh udah yang wah luluh deh semuanya, mau begadang, mau masih sakit atau itu bener-bener excited banget. Ini ada pertanyaan online dari netizen yang online. Untuk dokter Andres atau dokter Batara, Ibu Tengku Dewi ini kan ibu yang baru dan masih relatif muda. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam hari-hari pertama, dalam 1000 hari pertama si baby-nya? Silakan dokter. Yang perlu diperhatikan babynya. Iya. Babynya mungkin dokter Andres ya. Oke, nanti ya untuk ibunya dokter Batara ya. Oke, pada prinsipnya seperti yang kita bicarakan, bayi dalam 1000 hari pertama itu ya kita harus memperhatikan 3C. Pertama adalah nutrisinya, ya, dimana ya penentunya adalah ASI. Dan alhamdulillah sampai detik ini ASInya melimpah ruah karena memang dari Bu Dewi dan juga papahnya bekerja sama dengan baik dan melakukan semua tahap-tahapannya dan persiapannya dengan baik. Terus yang kedua adalah stimulasi. Balik lagi, bayi itu memerlukan stimulasi dari 5 panca inderanya, mulai dari pengecapan sehingga dia melakukan pembisu langsung, pendengaran, dia ajak bicara, peraba, pemijatan, penglihatan. Ingat, bayi sudah bisa melihat sejak lahir, tapi jarak hanya 20-30 cm, yang dimana jarak antara payudara ibu dan wajah ibu biasanya nggak nyampe segitu dan dia akan melihat dengan jelas. Dan yang terakhir adalah indera penciuman. Makanya kemarin pada saat lahir kita sepakat IMD dan skin to skin sama ayahnya. Dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi. Yang dimana pencegahan infeksi itu salah satunya imunisasi. Sudah kita kerjakan hepatitis B dan juga polio, serta selama di rumah sakit untuk mencegah terjadi penularan COVID, alhamdulillah full pasien atau anaknya Asian full ada di kamar bersama papa dan mama. Nah, untuk kondisi ibunya saya rasa dokter Batara bisa melanjutkan. Ya. Saya kira sesimpel bagaimana menjaga kesehatan Mbak Dewi dengan baik. Karena Mbak Dewi adalah satu, menjadi orang yang mestinya paling bertanggung jawab sama anaknya. Terus kedua, juga menjadi juicer. Gitu. Juicer itu apa yang dimakan, itu yang dikeluarkan melalui ASI. Karena anak bayi umumnya 6 bulan pertama akan diharapkan untuk ASI eksklusif gitu dok ya. Betul, maksimal 6 bulan. 6 bulan. Jadi tentu kalau asupannya baik, ASInya juga diharapkan baik. Asupannya nggak baik, ya sebaliknya juga begitu. Mamanya sakit, kurang sehat, tentu tidak bisa melaksanakan fungsinya itu dengan baik. Jadi penting untuk sehat, penting untuk cukup istirahat, penting untuk tidak stres. Saya kira sih orang di sebelah kanannya Mbak Dewi ini cukup baik ya, nggak jadi sumber stresnya. Dan terbukti bertahun-tahun yang saya kenal luar biasa, suportif. Jadi saya terus terang sih nggak khawatir sama sekali gitu lihat Mbak Dewi dan Mas Andrew gitu. Dan kemarin saya waktu visit itu Mas Andrew nggak tahu, dokter Batara gendong dong, Asiannya gendong dong. Saya agak shock gitu. Karena dia udah jago gendong dong, mau pamer sebenarnya. Saya terakhir gendong bayi saya udah 13 tahun. Tapi saya memberanikan diri mencoba. Gitu, begitu gendong, nggak tahu gimana gitu timbul. Ya tapi ini saya gendong itu saya senang banget, ya happy banget. Dan tahu nggak, sampai rumah saya bilang sama istri saya
saya pengen lagi dong. Wah, harus jadi dong. Harus jadi. Kita lagi. Oh, belum sih. Pokoknya kita benar-benar pengen kasih perhatian dan kasih sayang yang sebanyak-banyaknya dulu buat Esha sampai mungkin nggak tahu kapan akhirnya ya habis itu bisa kita bicara ya. Tapi lebih mirip siapa nih? Siapa sendiri? Coba kalau menurut kalian mirip siapa? Belum lihat. Lihat dulu makanya nanti baru nilai. Ada sih dua-duanya ya. Banyak yang bilang. Soalnya kalau bayi itu masih berubah-berubah ya wajahnya ya dok ya. Kadang di satu sisi kayak mirip papanya, kadang di satu sisi mirip mamanya. Jadi ya gitu. Gabungan keduanya. Tapi kalau saya ditanya, pokoknya keren banget deh. Cakep banget, ganteng banget. The best deh. Bayinya. Alhamdulillah. Tapi mau ngasih eksklusif. Iya. Rencananya insya Allah aku bakal ngasih eksklusif buat Asian karena aku tahu banget ASI itu penting banget buat sebagai sumber ini ya tenaga buat anak juga gitu. Dan pas lagi mengasihi itu juga kayak yang dibilang dokter Abres itu kita benar-benar face to face sama anak tuh benar-benar intimate banget dan ngelihat wajahnya tuh benar-benar kayaknya nggak tega juga sih mau ngasih susu formula gitu ya. Selama aku bisa aku akan berusaha sih. Oke, Thank you. thank you teman-teman. Dokter kita foto dulu dok. Iya. Foto-foto dulu. Ada nih.